Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Pak Fajar di channel YouTube Anwar Fajar Ramadan. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan satu buku yang ditulis oleh Habib Husain bin Anis Al-Habsyi, yaitu buku Amalan Sedikit Pahala Sebukit. Kita kirimkan dulu Fatihah pada Habib Husain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur beliau, berikan beliau kebahagiaan dan keberkahan di dunia maupun di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang dekengan pusat perlindungan dan kebaikan. Jadi orang akan mendapatkan kebaikan dan perlindungan dari Allah ketika dia, itu dikatakan Rasulullah, ketika dia itu sholat subuh sedang kakinya masih terlipat, belum berkata apapun, dan dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, maka dia akan mendapatkan jaminan dicatat 10 kebaikan, dihapus 10 kejahatan, ditinggikan 10 derajat, dan hari itu ia dilindungi dari semua yang tidak ia inginkan dan dijaga dari gangguan setan, dan tidak ada dosa yang dibebankan kepadanya hari itu kecuali kalau dia berbuat syirik atau menyekutukan Allah. Kemudian hari ini kita akan membahas bagian ke-12, yaitu si miskin menyusul si kaya. Nah, di sini beliau mengutip satu kitab, yang mana dalam kitab Al-Adhkar, itu salah satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi, yang mana disebutkan bahwa kaum fakir miskin dari kaum muhajirin. Jadi muhajirin itu orang yang hijrah, ya, dari hijrah ke Mekah ke Madinah. Saat itu kan Rasulullah pernah hijrah. Nah, yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu kaum muhajirin. Kalau yang ada di Madinah itu kaum Ansor. Lah, kaum fakir miskin dari kaum muhajirin itu pernah mendatangi Rasulullah SAW lalu berkata, jadi ini orang miskin, ya, bilang sama Rasulullah gini, orang-orang kaya itu telah mencapai derajat yang tinggi dan nikmat abadi. Mereka bisa bersedekah, mereka bisa, pokoknya hartanya itu bisa dimanfaatkan untuk hal yang baik, untuk menunjang ibadah mereka atau urusan duniawi. Mereka sholat seperti kami, mereka berpuasa sebagaimana kami. Namun mereka, orang kaya itu, mempunyai kelebihan harta sehingga bisa melaksanakan haji, umroh, jihad, dan sedekah. Lah, itu keluhannya orang-orang miskin. Ya Rasulullah, orang kaya itu yo sholat, yo puasa, yo zikir, tapi mereka itu bisa melakukan amalan yang kami itu tidak bisa. Mereka bisa haji, mereka bisa umroh, mereka bisa jihad, bahkan mereka bisa sedekah. Nah, mendengar seperti itu, Nabi Muhammad SAW berkata kepada kaum muhajirin, maukah aku ajarkan kepada kalian amalan yang dengan amalan ini kalian itu bisa menyusul orang-orang yang telah mendahului kalian, yaitu orang kaya tadi, ya, dan orang-orang yang setelah kalian tidak bisa menyusul, sehingga tidak ada orang yang lebih utama daripada kalian, kecuali orang-orang tersebut itu berbuat seperti yang kalian buat. Ini diajarkan satu amalan oleh Rasulullah SAW, yang mana amalan tersebut itu kalau diamalkan kalian tuh bisa menyusul orang-orang yang telah mendahului kalian, dan orang-orang setelah kalian itu tidak akan bisa nyusul kalau dia tidak ngamalkan ini. Nah, ada satu resep, nih, satu resep dari Nabi Muhammad. Apa amalan tersebut? Yaitu mereka menjawab, mau wahai Rasulullah SAW. Jawab mereka yang mengeluh tadi, yang curhat sama Nabi Muhammad SAW.
Lalu Nabi Muhammad bersabda, ucapkanlah subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar masing-masing sebanyak 33 kali setelah sholat hajat nggih. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari, dan Imam Muslim meriwayatkan dengan matan yang sedikit berbeda, tapi intinya sama, matannya sedikit berbeda nggih. Nah, ini ada satu resep yang mana Rasulullah itu sangat menjaga hati setiap orang kaya. Rasulullah tetap ya ndak sombong lah, kepada orang miskin Rasul juga ndak sombong, tapi Rasulullah tetap menjaga hati-hati mereka. Jadi ketika ada keluhan dari sahabat itu, Rasulullah pasti akan menjawab. Jadi ada solusinya, yang mana ketika Rasulullah sudah menjawab, pasti mereka gembira. Ya seperti ini tadi, ketika ada orang miskin datang kepada Rasulullah mengeluh tentang orang kaya itu bisa gini, aku bisa apa ya Rasulullah? Rasulullah sudah siapkan satu jawaban yang menggembirakan hati mereka, yaitu ada satu nasihat dari Rasulullah, ketika kita habis sholat jangan lupa baca takbir, tahmid, dan tasbih, yang mana para ulama kita juga ngajarin ketika setelah sholat kita dianjurkan untuk membaca doa ini, karena ini merupakan satu wasiat dan satu ajaran dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini yang ingin kita tambahkan yaitu antara orang miskin dan kaya. Dikatakan penghuni surga itu banyaknya orang miskin, dan orang miskin itu kalau masuk surga itu biasanya lebih cepat. Jadi orang miskin yang baik akhlaknya itu biasanya masuk surga lebih cepat, karena yang mau dihisap apanya? Hartanya cuma sedikit. Tapi kalau orang kaya kalau walaupun baik nih, itu dihisap dulu hartanya. Jadi Allah itu memberikan harta yang diberikan kepada orang itu akan dihisap. Lah kalau orang miskin bisa bleng, tapi kalau orang kaya itu dihisap dulu. Jadi modelnya kayak gitu. Walaupun ada beberapa orang yang model masuk surganya itu tanpa hisap, nggak ada, macam-macam nggih. Itu nggih. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ditakdir jadi orang kaya, ya kita manfaatkan harta kita untuk kebaikan supaya hisap kita nanti ringan. Lah contohnya atau medeninya itu ketika diberi harta Allah tapi hartanya malah digunakan untuk hal yang tidak baik, yaitu nanti hisapnya lama dan malah dapat azab. Demikian yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita untuk mengamalkan ajaran ini, yaitu membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali setelah sholat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.